Setelah berhasil memandikan Aneek, yang padahal tidak benar-benar mandi, Jenny langsung mendapatkan sesuatu. Rileks, oke. Keluarkan saja semuanya. Karena aku akan sangat menyukainya. Aku mencintaimu, Jen. Sangat, sangat mencintaimu. Setelah mengucapkan beberapa kalimat itu, Aneek baru mulai melakukan malam pertamanya di pagi hari. Jen, aku mencintaimu, sayang, ucap Aneek. Beruntung, kali ini tidak ada yang mengganggu kegiatan mereka, karena tadi pagi ketiga pria dewasa yang sudah mengerjai Aneek diperintahkan oleh Ken dan Zoya untuk menjaga Zil. Agar pria kecil itu tidak merengek meminta bertemu kedua orang tuanya. Ken mengancam, kalau sampai mengganggu ketenangan si sulung, maka nasib ular si kembar sebagai taruhannya. Mereka tidak tahu saja, Ken sengaja melakukan itu semua agar dirinya pun ikut fokus melakukan sesuatu yang menyenangkan dengan Zoya. Dedi, ingat umur. Ucap Zoya mengingatkan suaminya, saat pria itu mengajak untuk melakukan yang tidak-tidak. Bahkan setelah sarapan pagi, Ken sudah seolah memberi kode pada Zoya. Ken memeluk tubuh Zoya yang terasa lebih langsing, dan membenamkan wajahnya di ceruk leher wanita berkepala 4 itu. Mumpung di hotel, sayang. Dan tidak ada yang mengganggu kita juga. Iya, tapi semalam encok Dedi kambuh. Itu tidak masalah, nanti aku bisa meminum obat. Obat terus, tidak bagus. Memang tidak bagus. Ken tersenyum mencurigakan. Zoya melirik suaminya dan langsung berusaha waspada. Kembali ke tempat lain. Kamu menyerah, Jen. Bagaimana kerja kerasku? Apa rasanya hampir membuatmu mati? Tanya Aneek sambil memperhatikan wajah Jenny yang begitu damai. Pria itu menggoda istrinya. Aku akan pesan makanan, sayang. Kamu mau apa? Tanya Aneek sambil mendudukkan dirinya di sisi ranjang. Dia mengelus puncak kepala Jenny, sementara tangannya yang satu memegang telepon. Terserah, yang penting bisa dimakan dan membuat tenagaku kembali, ucap Jenny sudah tak mampu lagi untuk berpikir, yang diinginkan dia sekarang hanyalah makan dan beristirahat. Aneek manggut-manggut, akhirnya dia memesan beberapa makanan, lalu setelah itu Aneek memakai celana santai yang sudah disediakan. Aneek mulai naik ke atas ranjang, dia ikut berbaring di samping Jenny dan memeluk tubuh wanita itu dari belakang, karena Jenny memang tengah memiringkan tubuhnya. Jen, apa aku bisa melakukannya sekali lagi? Jenny langsung membuka kelopak matanya. Dia memindahkan tangan Aneek yang semula bertengger di perut, tidak mengertikah pria ini dengan rasa lelah. Sampai-sampai minta jatah 5 kali di pagi pertama mereka. Aneek terkekeh kecil. Suka sekali kalau Jenny sudah terpancing dengan godaan mautnya. Kenapa, sayang? Satu lagi biar afdol. Ish, aku lelah, An. Memangnya kamu tidak lelah apa? Ketus wanita itu, sudah lapar dan haus, Aneek malah mengajaknya tarik urat. Aneek menggeleng cepat, membuat Jenny menghela nafas panjang. Aku tidak mau main sana. Are you sure? Of course. What do you want? Jenny membalik tubuhnya hingga mereka berhadapan. Jenny menangkup satu sisi wajah Aneek dan tersenyum tipis. Jangan pernah tinggalkan aku dan Zil. Aku mau kita selalu bersama. Ujar wanita itu, membuat Aneek ikut tersenyum pula. Pria itu mengangguk penuh keyakinan, agar Jenny percaya pada janjinya. I promise. I will never leave you, dear. Because you are my everything. Aku janji. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, sayang. Karena kalian adalah segalanya untukku. Sementara di tempat lain, ada seseorang yang sepertinya sedang terkena karma. Sebab tidak dapat membayar denda akibat tindakan korupsinya, Michael terpaksa dipenjara. Nasib sial semakin menimpa dirinya tatkala dia dimusuhi oleh teman-teman satu selnya hingga setiap hari Michael selalu mendapat pukulan, saat pria itu tak mau menurut, atau bahkan karena kesengajaan. Ark. Pekik Michael sambil memegangi perutnya yang terasa sangat sakit karena menerima pukulan yang bertubi-tubi. Makanya jangan sok.
Cepat lakukan tugasmu, pijat kaki kami secara bergantian. Bentak si kepala sel, seseorang yang sangat ditakuti karena dia memang sudah terlalu lama di dalam penjara. Baginya penjara sudah menjadi sebuah rumah, dan tempat dia berkuasa. Mata Michael berkaca-kaca, tak bisa membantah, akhirnya dia hanya bisa patuh pada perintah pria menyeramkan itu. Lutut Michael terasa lunglai, dia tersungkur dengan penyesalan yang mendera. Aku adalah pria paling bodoh di dunia. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya makanan yang Aneek pesan telah datang. Pria tampan itu bangkit dari ranjang dan melangkah menuju pintu untuk menarik troli makanan. Jenny tampak bergeming, rasanya tak bertenaga sekali untuk sekedar bangun dari pembaringannya. Aneek tersenyum melihat itu, dia semakin mendekat ke arah Jenny dan duduk di samping sang wanita dengan mengelus lembut puncak kepalanya. Sayang, ayo bangun. Kita isi tenaga dulu, ajak Aneek memerhatikan Jenny yang senantiasa menutup mata karena kelelahan akibat ulahnya. Jen, panggil Aneek dengan lembut, kini wajah pria itu sudah mendekat dan memberi kecupan beberapa kali. Membuat wanita itu akhirnya menggeliat kecil, Jenny mengerjap dan ketika bola matanya sukses terbuka, dia langsung disuguhi wajah tampan suaminya. Aku lelah, An. Jangan menggangguku. Ucap Jenny tak tergoda dengan senyum Aneek yang terlihat begitu manis. Dia melesakkan wajah ke dalam bantal, tetapi segera Aneek tahan. Hey, host disturbing you. Aku hanya ingin mengajakmu makan, sayang, jawab Aneek. Dia mencoba untuk mengangkat tubuh Jenny, wanita itu patuh dan akhirnya terduduk dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Aku suapi, ucap Aneek lagi seraya mengambil piring yang sudah terisi oleh nasi dan beberapa lauk. Dia menyendok dan mulai menyuapi Jenny, pagi itu mereka makan dalam satu sendok yang sama. An, kapan kita pulang? Tanya Jenny setelah kunyahan dan mulutnya habis. Tak hanya tentang rumah, dia juga memikirkan Zil yang entah ada di mana sekarang. Sebelum menjawab Aneek kembali mengarahkan sendok ke depan mulut Jenny. Up to you. Aku akan mengikutimu, Jen. Kalau kamu mau pulang nanti sore juga tidak apa-apa. Kamu pasti mengkhawatirkan Zil juga, kan? Tebak pria tampan itu, seolah mengerti kegundahan yang menyelimuti binar mata Jenny. Di mana anakku sekarang? Anak kita, Jen. Tegas Aneek, tak suka jika Jenny menyebut Zil seperti itu. Mereka sudah menikah, dan mau bagaimanapun Zil sekarang adalah anaknya juga. Mendengar itu, Jenny mengulum senyum, dia merasa senang karena kasih sayang Aneek memang tidak main-main. Tangan langsing wanita itu tiba-tiba terulur dan mengusap pipi Aneek. Iya, anak kita sekarang di mana, sayang? Tanya Jenny, mengulang dengan pertanyaan yang sama. Namun, terasa berbeda karena ada embel-embel sayang di belakangnya. Aneek tersenyum sumringah, senang saat Jenny memanggilnya seperti itu. Hadiah karena kamu memanggilku sayang, ucap Aneek setelah mengecup bibir Jenny sekilas. Jenny hanya mendengus kecil, sementara Aneek terkekeh dan mengaduk kembali makanannya. Anak kita bersama dengan Daddy dan Mommy. Dia pasti aman bersama kedua orang tua itu, sambung Aneek, yakin kalau Zil pasti diamankan oleh kedua orang tuanya. Takut bocah tampan itu mengganggu malam pertama mereka. Dan ternyata tidak diganggu oleh Zil pun malam perdana mereka gagal total. Karena entah sebab apa, Aneek malah tertidur pulas dan bangun saat pagi hari. Setelah beberapa saat kemudian, beberapa makanan yang Aneek pesan telah tandas. Aneek mengelap pinggiran bibir Jenny dengan ibu jarinya, dan berakhir dengan kecupan manis yang membuat Jenny merona. Jen, di samping ada kolam renang, kamu mau mandi lagi tidak? Aku sudah tidak bertenaga, An. Tapi badanku juga lengket, aku tidak nyaman, keluh Jenny. Kalau begitu biar aku gendong, kemari. Kita mandi bersama lagi supaya tubuhmu segar. Tapi, aku tidak akan macam-macam, sayang. Only swim, trust me. Aneek meraih kedua tangan Jenny untuk beranjak dari ranjang.
Tanpa mengulur waktu, Aneek membuang selimut dan mengangkat tubuh semampai Jenny untuk sampai di kolam renang. "Kamu bisa berenang?" tanya Aneek pada Jenny yang menempel bagai benalu. Tapi aku sedang tidak ingin berenang. Aku ingin memelukmu saja, An." Aneek terkekeh keras, dia menangkup kedua sisi wajah Jenny hingga memberikan jarak di antara mereka. "Kamu benar-benar minta dihajar. Tapi karena aku tahu kamu sedang kelelahan." Hari yang indah untuk mereka berdua. Bukannya menjaga keponakan mereka dengan baik. Ketiga pria dewasa itu malah mengajari Zil bermain kartu, dan siapa yang kalah maka harus rela wajahnya dicoret-coret menggunakan tepung terigu. Aduh, kenapa mereka lama sekali sih? Jam berapa ini? Masa dari pagi mereka tidak keluar-keluar dari kamar? Apa memang seperti itu ya pengantin baru? Keluh Choco yang sudah merasa bosan, karena tidak bisa bebas pergi kemana-mana, padahal dia juga ingin beristirahat setelah semalam ikut ronda membersihkan sisa-sisa pesta. Namun, karena mendapat hukuman berupa menjaga Zil, dia harus terkurung di kamar ini bersama dua saudara kembarnya. Bi melempar kartu. Kurasa dia sedang balas dendam karena semalam rencana dia gagal total. Apalagi dia minum obat kuat yang disarankan oleh Aku rasa Jenny abis di tangannya, timpal Bi pula, membayangkan Aneek mengamuk dan menghajar istrinya tanpa ampun. Hingga sampai sekarang mereka tidak selesai-selesai. Sementara bocah cilik yang sedari tadi mereka jaga, hanya melongo dan mendengarkan obrolan tiga pria dewasa itu dengan seksama. Aku tidak sanggup memikirkannya. An itu gila sekarang pasti dia kekenyangan. Tak kalah untuk ikut buka suara. "Unchle," panggil Zil yang membuat ketiga bujang itu mengangkat kepala. Saat itu juga mereka baru menyadari bahwa ada Zil di sana. Bi, Choco dan De saling pandang, lalu angkat bahu, tak mengerti maksud Zil yang memanggil mereka. "Unchle, Mommy dan Daddy sedang apa sebenarnya? Kenapa kalian terus membicarakan mereka?" tanya bocah tampan itu dengan tatapan penasaran. Bi tampak garuk-garuk kepala, mencari alasan yang tepat untuk menjawab pertanyaan Zil. Dia menatap kedua saudara kembarnya meminta bantuan. "Itu Zil. Apa Mommy dan Daddy sedang buat adik untuk Zil?" Potong pria kecil itu mulai menebak. "Ya, kurang lebih seperti itu," jawab daripada mereka harus berpikir mencari alasan. Lebih baik iakan saja pertanyaan Zil. Pasti bocah itu akan diam. Namun, harapan mereka harus pupus. Karena nyatanya Zil malah semakin bertambah penasaran. Dia menaruh kartu di tangannya, lalu menatap ketiga pria yang memiliki wajah yang sama persis dengan ayahnya. "Unchle, apa membuat adik itu rasanya menyakitkan? Kenapa Mommy harus dihajar? Kenapa kalian bilang Mommy abis di tangan Daddy?" tanya Zil sambil duduk dengan kaki yang melipat di atas lantai. Ketiga pria itu mulai bingung sekarang. Kenapa pertanyaannya malah menjebak seperti ini? Mereka kan hanya sedang merutuk karena Aneek tidak selesai-selesai menghabiskan malam pengantinnya yang gagal total. Tidak seperti itu, Zil. Rasanya menyenangkan kok. "Kamu jangan berpikir yang tidak-tidak ya, kamu belum dewasa," jawab Choco mencoba untuk meredam keingintahuan pria kecil yang sedang ditinggal orang tuanya. "Tapi kenapa Mommy dan Daddy tidak mengajak Zil?" "Zil mau ikut Unchle," rengek Zil dengan bola matanya yang sudah berkaca-kaca. Ditinggalkan oleh Aneek dan Jenny terlalu lama membuatnya merindukan kedua orang itu. Sebab mereka terbiasa bersama. Ketiga pria itu menghela nafas panjang. "Yang ini tidak bisa, Zil," ucap sambil mengelus surai keemasan milik bocah tampan itu. Namun, bukannya tenang Zil malah mengerucutkan bibirnya, membayangkan tentang betapa menyenangkannya membuat adik, akan tetapi Jenny dan Aneek malah meninggalkannya. Zil mau Mommy dan Daddy. Zil mau ikut buat adik. Akhirnya tangis bocah tampan itu pecah. Bi, Choco dan De saling tepuk pundak dengan nafas yang terasa gelagapan. "Astaga, kita tidak pernah punya adik, jadi bagaimana ini cara menenangkannya?"
Bi mulai bangkit dan mondar-mandir di ruangan sambil mencari cara. Mommy, Daddy, kenapa tinggalin Zil? Zil janji tidak akan nakal, Zil hanya mau menonton saja. Hua, Mommy, astaga, bocah kecil ini bilang ingin menonton. Celetuk detak habis pikir membuat Zil mengangkat kepala dengan air mata yang memburai membasahi pipinya. Kenapa, Unchle? Apa menonton juga tidak boleh? Apa setelah mereka menikah mereka tidak sayang pada Zil lagi? Ya ampun, bukan begitu, timpal Choco, dia menabok bahu De dengan cukup keras hingga menimbulkan bunyi yang begitu nyaring. Makanya jangan bicara sembarangan. Hiks, Mommy. Haish, kenapa semua ini jadi merepotkan? Batin Bi. Ketiga pria itu terus berpikir bagaimana caranya membujuk Zil agar tidak menanyakan keberadaan Aneek dan Jenny. Mereka sudah menawarkan beberapa kesukaan anak kecil, tetapi Zil tetap tidak mau dibujuk. Hingga akhirnya Bi menyeletuk. Kita serahkan saja pada Mommy dan Daddy. Aku menyerah. Sontak saja hal itu langsung disetujui oleh Choco dan De. Keduanya menganggukkan kepala, setuju dengan ide Bi. Mereka akhirnya keluar dari kamar itu dan menuju kamar Ken dan Zoya. Tanpa pikir panjang, begitu sampai salah satu dari mereka mengetuk pintu dengan cukup kencang. Suara itu terus berdengung di telinga Ken, hingga akhirnya pria berkepala 6 itu berdecak dan bangkit dari tubuh Zoya. Cek, mengganggu saja.